Abigail adalah seorang gadis beragama Yahudi. Malam itu, Abigail pulang sendirian setelah beribadah di sinagog. Sesampainya di rumah, Abigail bersiap untuk mandi setelah beraktivitas seharian. Namun, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Abigail melihat tamunya dari lubang pintu. Seorang pria yang mengenakan jas hujan mengaku akan mengantarkan paket untuknya. Tanpa curiga, Abigail membuka pintu. Tiba-tiba, pria itu menghabisi nyawa Abigail. Di Chicago, terjadi kasus pembunuhan di sebuah gudang. Seorang detektif terkenal bernama Dan Lawson datang ke lokasi kejadian. Lawson menyimpulkan motif pembunuhan yang membuat detektif lainnya heran. Gimana caranya dia bisa begitu yakin dengan motifnya hanya dengan melihat kondisi korban? Lawson menunjukkan beberapa luka yang dialami oleh korban, lalu pergi meninggalkan detektif yang menangani kasus itu sendirian. Hujan lebat turun malam itu. Lawson menerima pesan suara dari seorang perempuan bernama Sarah. Sarah meminta Lawson menelponnya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tetapi dia nggak menelpon Sarah. Lawson dikagetkan oleh rekannya yang datang sambil menggedor pintu mobil. Lawson membuka pintunya. Temannya lalu menunjukkan kasus kematian yang mirip dengan kasus kematian yang pernah ditangani olehnya, di mana korbannya dimutilasi dan potongan tubuhnya disusun menyerupai salib. Lokasi kejadian berada di Edinburgh, Skotlandia. Setibanya di Edinburgh, Lawson bertemu dengan kepolisian setempat. Ada Inspektur Kessler, pimpinan polisi. Ada Glenn Boyd, kepala detektif kepolisian. Lawson meminta diantarkan ke lokasi kejadian untuk menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Selama di perjalanan, Lawson melihat foto keluarga Boyd. Dia bertanya berapa umur anaknya. Boyd bilang umur anaknya 3 tahun kalau masih hidup. Lawson pun meminta maaf karena nggak tahu kalau anaknya Boyd sudah meninggal. Di TKP, Boyd menjelaskan apa saja yang ditemui oleh polisi pada saat menemukan jenazah Abigail. Ada kunci yang nggak cocok dengan pintu manapun di rumah Abigail, percikan darah, susunan mayat, dan beberapa petunjuk lain yang dianggap bisa membantu Lawson. Dari analisa awal, pelaku pembunuhan merupakan orang yang berbeda dengan kasus yang pernah ditangani oleh Lawson. Boyd menerima telepon dari istrinya. Dia lalu meninggalkan Lawson di TKP sendirian, sementara dia menjawab panggilan telepon. Tetangga Abigail bernama Avery baru pulang kerja. Boyd menaruh curiga karena beberapa hari sebelumnya Abigail sempat beradu mulut dengan Avery. Boyd mendatangi rumah Avery untuk meminta keterangan. Boyd ingin menggeledah isi rumah Avery untuk mencari barang bukti. Avery menanyakan surat perintah penggeledahan. Karena Boyd belum punya surat perintah, Avery langsung mengusirnya. Pembunuh yang sama kembali mendatangi rumah seorang perempuan. Seperti biasa, dia mengetuk pintu dan langsung menyerang saat korban membuka pintu rumah. Boyd dan Lawson menuju rumah Avery untuk melakukan penggeledahan paksa. Lawson nanya lagi tentang kehidupan keluarga Boyd. Boyd cerita tentang hubungannya dengan istrinya yang merenggang setelah kematian anak mereka. Bahkan, istrinya sempat selingkuh karena Boyd menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk menghilangkan kesedihannya atas kematian anaknya. Sesampainya di rumah Avery, Boyd turun dari mobil untuk memeriksa rumah. Sementara, Lawson diminta menunggu di mobil. Boyd mulai mengintip rumah Avery buat mastiin keadaan. Namun, Lawson ngasih tahu Boyd kalau Avery kabur lewat pintu belakang. Boyd langsung ngejar Avery sementara Lawson menggunakan mobil untuk mencegat Avery di ujung jalan. Singkat cerita, Boyd berhasil menangkap Avery, namun Boyd nggak punya bukti yang kuat untuk menahannya. Boyd bilang kalau memang Avery bukan pelakunya, ngapain dia pakai kabur segala? Avery bilang kalau dia punya hutang sama bank keliling. Makanya dia lari karena khawatir ditagih hutang. Boyd lalu menyuruh Avery untuk pulang. Paginya, Mary menyuruh suaminya untuk mengundang Lawson makan malam di rumah mereka.
Kessler menelpon Boyd untuk mengabarkan kasus pembunuhan kedua yang mirip dengan kasus kematian Abigail. Di TKP, Boyd memeriksa kondisi mayat dan meminta keterangan dari saksi mata. Lawson juga datang ke TKP untuk melihat kondisi mayat. Mereka mulai mencari sidik jari karena si pelaku sengaja meninggalkan jejak kaki di lantai untuk memancing detektif. Boyd menyisir setiap ruangan dan berhasil menemukan simbol di dinding. I got something. It's the Egyptian key. Another cross. No, that is an ankh. Lawson menjelaskan bahwa itu adalah simbol Ankh dari Mesir kuno yang menjadi simbol gerbang akhirat. Boyd mengajak Lawson mengecek kembali rumah Abigail untuk memastikan apakah ada petunjuk yang terlewat di sana. I want to go back to Abigail's. Mereka mulai menyisir rumah Abigail untuk mencari simbol Ankh. Sayangnya, mereka nggak menemukannya. Pandangan Lawson tertuju ke kitab suci yang ada di rak buku. Entah itu Torah atau Injil. Kitab suci itu sengaja diberi tanda di surat Matius pasal 7 ayat 15. 715 sendiri merupakan nomor kasus pembunuhan di Chicago yang belum terpecahkan hingga saat ini. Isi dari Matius pasal 7 ayat 15 sendiri bercerita tentang serigala berbulu domba yang rakus. Boyd lalu menghubungkan agama kedua korban yang menjadi motif pembunuhan. 715. That's a Chicago case number. So he believes Jews and Catholics are the ravenous wolves. Or beware false prophets. Boyd meminta keterangan dari ibu korban kedua. Ibunya menjelaskan kalau putrinya adalah penganut Katolik yang taat. Gak pernah punya masalah dengan orang. Boyd bertanya, siapa orang terakhir yang bertemu dengan putrinya? Si ibu bilang kalau mantan pacar putrinya sempat ketemu beberapa hari sebelum anaknya mati. Namanya Colin McGregor. Kessler ngasih tahu kalau Gregor punya lisensi senjata api, tapi dia mengingatkan Boyd untuk tidak langsung curiga karena tiap orang yang punya senjata bukan berarti dia adalah orang jahat. Teman lama Lawson yang tinggal di London datang ke hotel setelah sebelumnya Lawson meminta pendapatnya tentang kasus kematian di Edinburgh. Namanya Walker Bravo. Walker sudah lama berhenti menjadi polisi karena kasus pembunuhan nomor 715 di Chicago gak bisa terungkap. Lawson meminta bantuan Walker untuk ikut menyelidiki dua kasus kematian yang mirip dengan kasus 715. Sebenarnya, Walker nggak berminat membantu. Tapi, Walker berubah pikiran saat Lawson bilang kalau dia belum bisa melupakan Sarah. Sarah sendiri merupakan korban dari pembunuhan kasus 715. Boyd mendatangi rumah McGregor untuk menanyai di mana keberadaannya ketika pacarnya terbunuh malam itu. Gregor enggan menjawab pertanyaan Boyd. Dia hanya mau memberi keterangan jika didampingi oleh pengacara. Boyd berhasil mendatangkan Gregor ke kantor polisi untuk diinterogasi dengan didampingi pengacara. Boyd mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah alibi yang disampaikan oleh Gregor bisa diterima atau tidak. Boyd juga menanyai benjolan di jidat Gregor. Namun, Gregor bilang jidatnya cuma kebentur meja saat dia mau mengambil HP-nya yang jatuh. Saat ditanya tentang kasus pembunuhan yang menimpa Abigail, pengacara Gregor menyela omongan dan bilang kalau pertanyaan Boyd nggak relevan dengan kliennya. Interogasi pun dihentikan. Malamnya, Boyd, Lawson, Walker, dan Kessler membahas tentang simbol-simbol dan petunjuk yang ditemukan dari kasus pembunuhan aneh yang sedang mereka tangani. Sementara, Gregor mendatangi rumah Boyd. Mary sendirian di rumah menunggu Boyd pulang. Dia duduk di ruang tamu sambil minum kopi. Gregor memandangi Mary dari halaman rumah dan mulai membuka celananya. Gregor langsung ngocok sambil ngebayangin muka Mary yang lagi nyeruput kopi hangat. Boyd mendatangi gereja tempat Gregor berkumpul. Dia dihadang oleh seorang jemaat yang merasa terganggu dengan kehadiran Boyd. Jemaat ini bilang kalau Gregor sudah lama diberhentikan keanggotaannya karena membelot dari ajaran gereja. Pemimpin gereja keluar bersama beberapa jemaat yang siap melawan Boyd. Dia diminta pergi meninggalkan gereja secepatnya jika masih ingin selamat. Don't smear our church, boy. Is Colin McGregor capable of murder? I think you should go.
Lawson dan Walker makan malam di rumah Boyd. Mereka berbincang santai, namun Mary izin ke dapur untuk mengambil wine. Walker menawarkan diri untuk membantu Mary. Keduanya ngobrol singkat di dapur sambil tertawa. Sebelum kembali ke meja makan, Mary dan Walker berhenti sebentar di ruang tamu untuk melanjutkan obrolan di dapur. Keduanya terlihat begitu akrab. Lawson melihat mereka dengan tatapan sinis dan langsung menyindir Mary dengan membahas kematian anak Mary dan Boyd. Mary merasa kesal karena Lawson membuka kembali luka yang dirasakan oleh Mary. Sebelum tidur, Mary ngobrol sama Boyd. Dia bilang kalau sudah saatnya mereka move on dan mencoba untuk punya anak lagi. Paginya, Mary nunjukin tempat buat mereka honeymoon yang kedua. Lokasinya di Italia, tempat Boyd ngelamar Mary dulu. Mary bilang, bulan madu kedua mereka nunggu sampai kasus yang lagi ditangani oleh Boyd selesai. Boyd mewawancarai saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Perempuan parubaya mengaku melihat seorang pria berkeliling di sekitar lokasi dengan membawa sebuah box. Boyd bertanya, apakah dia ingat wajah pria yang dimaksud? Saksi itu mengiyakan. Boyd menunjukkan beberapa foto wajah terduga pelaku. Perempuan itu menunjuk wajah McGregor. Boyd dan tim langsung menuju ke lokasi penangkapan. Mereka memantau McGregor menggunakan kamera. Saat McGregor hendak masuk ke sebuah rumah, polisi langsung diterjunkan untuk menangkap McGregor, namun dia melarikan diri. Boyd langsung mengejarnya dengan bantuan drone. Boyd pulang ke rumah, namun rumahnya dalam keadaan sepi. Sementara lampu rumah dalam kondisi menyala. Marie? Boyd memanggil Mary, tapi nggak ada jawaban. Dia pun menelpon ke HP Mary. Dering handphonenya terdengar dari lantai 2. Boyd langsung menuju ke gudang. Betapa syoknya Boyd karena Mary sudah tidak bernyawa. Kondisinya sama dengan para korban sebelumnya. Keesokan harinya, Boyd bertemu dengan Walker. Walker memberi semangat agar Boyd nggak menyerah untuk mengungkap kasus ini. Dia harus terus mencari pelakunya agar tidak ada lagi korban lain setelah Mary. Kessler menelpon Boyd untuk memberitahukan bahwa ditemukan potongan tubuh yang diduga merupakan tubuh Mary. Sesampainya di TKP, Boyd langsung melihat potongan tubuh yang ditemukan oleh polisi. Boyd sangat marah dan berjanji akan membunuh McGregor. Namun, Walker memintanya untuk tidak terpancing dan tetap fokus. Gotta kill him. Focus. Kessler kembali menginterogasi McGregor setelah penangkapan kemarin. Kessler menunjukkan beberapa foto korban. Boyd memaksa masuk ke ruang interogasi. Dia sudah hilang kesabaran menghadapi sikap ngeyel McGregor saat interogasi berlangsung, namun Kessler memintanya keluar. Lawson lalu masuk ke ruang interogasi untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sayangnya, mereka nggak punya cukup bukti untuk menahan McGregor di penjara. Boyd sangat marah, namun Lawson menghalangi Boyd agar dia nggak memukul McGregor. Boyd berbincang dengan Lawson di bar. Dia merasa kecewa karena Kessler nggak mengizinkannya menangani kasus pembunuhan Mary. Kessler meminta Boyd untuk menenangkan diri. Lawson lalu memberitahu Boyd kalau korban kasus 715 adalah pacarnya sendiri, dan saat itu hanya Walker yang tahu. Tonight, we mourn. Tomorrow, we hunt. McGregor keluar dari bar dalam keadaan mabuk. Sebelum masuk mobil, dia kencing dulu di ban mobil macam kelakuan sopir truk di jalan raya. Tiba-tiba, seorang pria misterius menusuk Gregor berkali-kali dengan pisau hingga dia tersungkur. Pria misterius itu lalu mengambil kunci milik Gregor yang terjatuh. Kessler mengirimkan pesan ke Boyd. Pesannya berisi, "Gue kehilangan jejak Gregor saat dia keluar dari bar." Boyd pergi ke rumah Gregor. Sesampainya di sana, Boyd langsung ngecek kunci yang ditemukan di rumah Abigail, korban pembunuhan pertama. Ternyata kuncinya cocok dengan gembok yang digunakan oleh Gregor untuk mengunci gudang kayu di dekat rumahnya. Boyd meneruskan info tersebut ke Kessler, dan Kessler meminta Boyd untuk menunggu sampai bantuan tim kepolisian datang. Namun Boyd sudah nggak sabar. Dia langsung mengecek rumah Gregor.
Saat memeriksa ruang tamu, Boyd melihat darah di dekat sofa. Dia langsung balik ke gudang kayu untuk memeriksa isinya. Betapa terkejutnya Boyd ketika melihat McGregor sudah dibunuh dengan kondisi yang sama dengan Mary dan para korban sebelumnya. Boyd dan Lawson memeriksa kamar McGregor. Boyd melihat potongan kertas bertuliskan, di dinding terdapat foto-foto korban. Namun, Boyd nggak melihat foto Mary di situ. Lawson bilang kalau Mary bukan dibunuh oleh McGregor karena mayat Mary mirip dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Chicago, Amerika. You didn't kill Marie. First two murders were different. Lawson menyelidiki perusahaan tempat McGregor bekerja. Terdapat foto Walker bersama McGregor di perusahaan. Secara kebetulan, Walker menelpon Lawson. Lawson langsung mengonfirmasi apakah Walker kenal dengan McGregor yang bekerja di perusahaan ATM. Walker bilang dia nggak ingat karena statusnya cuma penyedia layanan sekuritas untuk perusahaan-perusahaan di Inggris. Lawson bilang kalau McGregor dibunuh. Mendengar itu, Walker langsung menuju ke hotel tempat Lawson tinggal selama di Skotlandia. Lawson mengirim foto tersebut ke Boyd. Boyd langsung mencocokkan foto bertuliskan Milanos of London dengan sobekan kertas yang dia temukan saat memeriksa kamar McGregor. Tanpa pikir panjang, Boyd langsung menuju hotel. Dia juga memberitahu Kessler bahwa Walker merupakan pelaku pembunuhan misterius dan sedang menuju hotel untuk menemui Lawson. Walker tiba di hotel. Boyd menelpon Lawson untuk memberitahu rencana Walker membunuh Lawson. Lawson mengambil senjata yang berada di bawah bantal. Lawson mulai membahas kematian Sarah. Dia marah karena Sarah selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, yaitu si Walker. Sarah dan Lawson bertengkar hebat saat mengetahui perselingkuhan itu. Saat itu, Sarah terpeleset dan jatuh hingga meninggal. Untuk menghilangkan jejak, Lawson melakukan dan menyusun potongan tubuhnya menyerupai salib untuk menghapus dosa perselingkuhan Sarah dan Walker. Walker sudah menduga kalau pelakunya adalah Lawson. Walker mencoba merebut senjata. Tiba-tiba terdengar suara letusan senapan. Walker tertembak di bagian perut. Boyd tiba di hotel dan langsung menodongkan pistol ke arah Walker. Lawson menyuruh Boyd untuk membunuh Walker sebagai balas dendam atas kematian Sarah dan Mary. Namun Boyd ragu untuk menembak Walker. Lawson meninggalkan kamar hotel. Walker bilang kalau dia bukan pelaku pembunuhan karena dia jatuh cinta ke Sarah. Boyd langsung memanggil ambulans untuk menolong Walker. Boyd ngecek barang-barang yang tergeletak di meja kamar Lawson. Banyak foto-foto korban pembunuhan, salah satunya Sarah. Di laci juga terdapat 2 paspor Lawson dengan identitas berbeda. Boyd meminta Lawson untuk kembali ke kamar melalui telepon. Lawson mengiyakan meskipun dia sudah bersiap kabur dengan mobil. Boyd mengejar keluar hotel dan langsung membuntutinya begitu tahu Lawson kabur. Kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi. Lawson mengarahkan mobilnya ke hutan dan berhasil mengecoh Boyd. Boyd kembali mengejar Lawson, tapi mobilnya sudah nggak terlihat. Saat melewati jalan bercabang, Boyd mengambil jalan berbelok, namun Lawson sudah bersiap di tengah jalan untuk menembaki mobil yang dikendarai oleh Boyd. Boyd siuman setelah menabrak kayu dan langsung keluar dari mobil untuk mengejar Lawson. Mereka saling menembak, tapi nggak ada yang kena sama sekali. Kepala Boyd terasa pusing akibat benturan saat menabrak bongkahan kayu. Tiba-tiba, Give me the gun. ya, Lawson sudah berada di sampingnya dan menyuruhnya menyerahkan senjata dan ponselnya. Lawson langsung menembak ponsel Boyd dan pergi begitu saja. Boyd berada di pelabuhan untuk menangkap Lawson. Berdasarkan data manifestasi penumpang, terdapat penumpang dengan nama Dan Lawson. Namun, saat polisi memeriksa pengemudi, Dan Lawson yang keluar bukanlah orang yang dicari oleh Boyd. Kessler menelpon Boyd. Kasus kematian Mary sudah ditangani oleh Interpol karena melibatkan kepentingan beberapa negara. Boyd bersikeras ingin tetap menangani kasus kematian istrinya, tapi Kessler melarang.
Lawson terlihat sedang santai di jalan perbukitan sambil minum whisky, lalu masuk kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Dan film pun berakhir. Film Damage memiliki plot twist yang lumayan mengecoh. Awalnya, penonton digiring untuk menuduh McGregor sebagai pelaku pembunuhan semua korban. Menjelang akhir film, penonton masih dijebak dengan foto Walker bersama Gregor. Di sini gue juga ikut tergiring untuk menuduh Walker sebagai pelaku. Namun, plot twist sebenarnya dibuka oleh sutradara ketika Lawson menceritakan perselingkuhan antara Sarah dan Walker. Overall, filmnya lumayan menghibur dengan plot twist yang menjebak. Namun, adegan tembak-tembakan di hutan kayaknya jomplang banget. Masa iya detektif berpengalaman main tembak-tembakan cuma bersembunyi di balik pepohonan? Agak aneh sih. Udah gitu, pelurunya nggak habis-habis. Sekian dulu video kali ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.